Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Intan Fidiastari, STMT. Saya adalah dosen tetap di Prodi Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saya mulai mengajar di Teknik Elektro sejak tahun 2019 dan jabatan fungsional saya mulai terbit di tahun 2023. Sejak jabatan fungsional saya terbit, saya diberi amanah untuk melakukan pengajaran sesuai dengan bidang keahlian saya. Salah satunya adalah mata kuliah elektronika medis di semester 7 dengan bobot 3 SKS. Dalam penilaian, saya menggunakan persentase penilaian yang ditetapkan oleh universitas, yang mana penilaiannya adalah sebagai berikut. Kehadiran dengan bobot nilai 20%, UTS dengan bobot nilai 20%, tugas dengan bobot nilai 30%, UAS dengan bobot nilai 30%. Biasanya di awal perkuliahan saya akan melakukan kontrak kuliah dengan mahasiswa sehingga mahasiswa memiliki gambaran untuk 1 semester ke depan. Elektronika medis adalah salah satu mata kuliah pilihan prodi yang disediakan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan mahasiswa dalam dunia elektro dan dunia medis. Mata kuliah tersebut menggabungkan 2 ilmu, yaitu ilmu elektro dan ilmu medis. Salah satu pembelajaran yang dilakukan adalah pembuatan alat deteksi suatu penyakit ataupun software, metode, dan kecerdasan buatan yang digunakan untuk mendeteksi suatu penyakit. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah yang pertama, capaian pembelajaran 1. Kemampuan mendapatkan dan menerapkan pengetahuan basic dan sains sesuai bidang teknik. Capaian pembelajaran kedua, kemampuan menerapkan pengetahuan komputasi yang diperlukan untuk menganalisa dan merancang. Capaian pembelajaran yang ketiga adalah kemampuan menerapkan pengetahuan inti atau core knowledge, prodi teknik elektro, dan sistem komputer. Capaian pembelajaran yang keempat, kemampuan menerapkan pengetahuan keluasan dan mencakup sejumlah topik rekayasa. Capaian yang kelima, kemampuan menerapkan pengetahuan tentang embedded system. Dari CPL yang sudah ditetapkan, maka capaian mata kuliah yang ditentukan adalah sebagai berikut. Capaian mata kuliah pertama, yaitu mampu memahami konsep dasar instrumen biomedik dan mengenai berbagai transducer. Capaian mata kuliah yang kedua, mampu memahami mengenal rangkaian elektronik dalam berbagai macam instrumen medik. Capaian mata kuliah yang ketiga, mampu memahami kecerdasan buatan pada proses elektromedis. Mata kuliah tersebut adalah bagian dari pengajaran yang termasuk dalam salah satu tridharma yang saya lakukan. Dalam menjalankan tridharma, saya lakukan dengan maksimal sesuai dengan bidang ilmu saya. Persentase yang dilakukan adalah pengajaran 40%, penelitian 30%, dan pengabdian 30%. Saya merasa memiliki panggilan jiwa untuk meningkatkan nilai manfaat pada diri saya dan untuk masyarakat, serta pengembangan keilmuan sesuai dengan bidang, sesuai profesionalisme profesi sebagai pendidik. Profesi saya sebagai pendidik mempunyai komitmen untuk selalu mengembangkan keilmuan yang saya miliki, khususnya di bidang teknik elektro. Kegiatan pengembangan diri dan keilmuan saya tercermin dalam kegiatan wajib tridharma yang saya lakukan, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Kegiatan tridharma yang saya lakukan dimulai sejak diterbitkannya status jabatan fungsional saya sebagai asisten ahli di tahun 2023. Pada bidang pengajaran, saya mengampu beberapa mata kuliah di Prodi Teknik Elektro, antara lain mikrokontroler beserta praktikumnya, dasar teknik elektro beserta praktikumnya, kalkulus diferensial, elektronika medis, robotika, dan matematika teknik. Di bidang penelitian, saya mengembangkan mata kuliah saya yaitu mikrokontroler dan robotika dan elektronika medis untuk melakukan penelitian. Penelitian yang pernah saya lakukan antara lain pembuatan alat monitoring detak jantung dan suhu tubuh berbasis Arduino sebagai upaya menjaga kesehatan pasca pandemi. Penelitian tersebut adalah upaya saya dan tim untuk mencegah wabah COVID-19 yang sempat menjadi pandemi dunia.
Penelitian tersebut sudah dipublikasikan di jurnal Siklotron Sinta 3 pada tahun 2023, juga menghasilkan HKI di tahun yang sama dengan judul Alat Deteksi Denyut Jantung dan Suhu Tubuh berbasis Arduino sebagai upaya menjaga kesehatan pasca pandemi. Pengabdian masyarakat yang pernah saya lakukan adalah melakukan pelatihan pengenalan teknologi elektronika medis dan pencegahan infeksi nosokomial bagi siswa SMK Muhammadiyah 1 Ponorogo. Tujuan pengabdian masyarakat yang saya lakukan adalah untuk memberikan edukasi dini terhadap anak muda terkait pentingnya menjaga kesehatan setelah pandemi. Selain itu, untuk mengoptimalkan kemampuan saya dan mengembangkan diri, saya memiliki pengalaman sebagai dosen pembimbing kampus Merdeka Belajar yang ditempatkan di Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro. Sehingga saya memiliki pengalaman melakukan kegiatan pengajaran dan pengabdian di luar kampus Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Berdasarkan tridharma yang saya lakukan, saya memiliki komitmen untuk selalu belajar dan siap berkolaborasi untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi profesional menjadi pendidik yang berdampak dan bermanfaat. Selanjutnya adalah video pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas untuk mata kuliah elektronika medis. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT yang saya buat dengan sebenar-benarnya. Semoga dapat bermanfaat dan dapat memberikan penilaian terhadap diri saya sehingga saya lolos Serdos tahun ini. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan untuk bertatap muka lagi pada mata kuliah elektronika medis. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Monggo berdoa dimulai. Pertemuan ke-14 hari ini itu merupakan penerapan machine learning pada image processing. Nah, karena pertemuan 1 sampai 13 kemarin kita sudah membahas tentang elektronika dan hubungannya dengan medis, maka untuk pertemuan 14 ini kita akan membahas tentang penerapannya, khususnya pada image processing. Nah, di sini saya mengambil satu kasus, yaitu deteksi osteoporosis pada citra panoramik radiograf area tulang mandibula menggunakan metode Harris Corner detection. Mungkin ada yang tahu citra panoramik itu seperti apa? Belum? Oke. Jadi citra panoramik itu seperti ini teman-teman. Ketika jenengan pernah sakit gigi gitu ya, terus giginya kenapa ya kok gigiku nggak sembuh-sembuh seperti itu, jenengan bisa ke dokter. Nah, ketika dokter juga belum bisa mendeteksi, biasanya disuruh untuk foto panoramik. Ini namanya citra panoramik atau foto X-ray, tapi khusus di daerah mandibula dan sekitarnya. Di sini adalah foto panoramik anak ya usia 7 tahun atas nama Aden Nur Hidayah. Kemudian latar belakang pada kasus yang akan kita ambil ini yaitu tentang osteoporosis, di mana osteoporosis itu kebanyakan adalah penyakit yang silent disease. Silent disease ini maksudnya jadi penyakit yang kita nggak tahu awal mulanya. Jadi tiba-tiba, ternyata aku osteoporosis seperti itu. Kemudian deteksi osteoporosis pada citra panoramik radiograf itu masih jarang sekali terjadi atau jarang sekali dilakukan. Kemudian pengolahan citra menggunakan deteksi sudut Harris. Kenapa saya mengambil deteksi sudut Harris? Karena deteksi sudut Harris ini masih jarang dilakukan juga.
Beda dengan deteksi tepi atau edge detection. Nah, untuk rumusan masalahnya di sini parameter apa yang digunakan untuk mendeteksi osteoporosis pada citra panoramik. Kemudian bagaimana metode yang digunakan untuk mendeteksi osteoporosis menggunakan citra panoramik. Batasannya, nah di sini kita akan menggunakan citra panoramik radiograf pada gigi pria dan wanita. Si panoramik ini diambil di RSIGM Rumah Sakit Gigi dan Mulut Sultan Agung Semarang. Kemudian citra yang akan diambil itu hanya pada area tulang mandibula. Kemudian ini nanti akan menggunakan deteksi sudut garis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi osteoporosis menggunakan metode sudut garis, kemudian menganalisa tingkat akurasi deteksi osteoporosis dengan validasi pakar. Kemudian menganalisa faktor penyebab ketidaksesuaian metode deteksi dengan validasi pakar. Nah, jika teman-teman bertanya, bagian mana sih sebenarnya si mandibula itu, gitu ya? Jadi ini gigi kita ya teman-teman, area mandibula gigi kita. Jadi yang dinamakan dengan tulang kortikal di area mandibula itu adalah di sebelah sini. Kalau di panoramiknya di sebelah sini, ini di bagian atas, kemudian yang di bagian bawahnya adalah sebelah sini. Itu yang dinamakan dengan tulang kortikal atau di area mandibula. Nah, alur penelitiannya kita awal mulanya adalah pengumpulan data. Tadi datanya kita ambil dari RSIGM, kemudian kita lakukan pre-processing, yaitu mulai dari resize gambar, cropping, kemudian proses kita deteksi dengan menggunakan sudut garis sehingga dihasilkan deteksi sudutnya. Pengumpulan data. Nah, pada tahap yang pertama pengumpulan datanya kita lakukan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut, yaitu dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan sebanyak 151 citra dengan usia kisaran 3 sampai 71 tahun. Untuk mempermudah proses pengolahan data, maka si citra panoramik ini kita kelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu berdasarkan usianya. Kelompok usia 3 sampai 20, kelompok usia 20 sampai 40, kemudian usia 40 sampai 71 tahun. Untuk pengolahan citranya, jadi ini di kelompok usia 3 sampai 20 tahun. Kita ambil contoh citra panoramik Aden dengan usia 7 tahun. Langkah yang pertama kita lakukan adalah cropping. Jadi mengcrop atau mengambil sedikit dari bagian tulang mandibula ini. Kemudian kita resize. Semua data yang kita ambil kita resize atau kita ubah ukurannya menjadi 35 kali 35. Kemudian begitu juga dengan kelas yang kedua, kita ambil si citra dari si citra panoramik Afina 22 tahun, kita resize dengan ukuran yang sama 35 kali 35. Begitu juga dengan kelas yang ketiga, kelompok usia 40 sampai 70 tahun. Ini miliknya Edang, usia 71 tahun, juga kita crop, kita ambil, kemudian kita resize 35 kali 35. Untuk proses metode sudut garis, alurnya adalah kita input gambar si tulang yang sudah kita crop dan kita resize lagi. Kemudian kita ubah dia menjadi citra grayscale. Kita masukkan proses konvolusi, kemudian kita tambahkan filter Gaussian, di mana si filter Gaussian ini fungsinya sebagai penambah noise. Kemudian kita hitung sehingga akan dihasilkan dia merupakan osteoporosis atau tidak. Penambahan proses konvolusi. Jadi intinya dari si pixel yang sudah kita crop tadi, kita tambahkan konvolusi, maka nanti hasil matriks yang diperoleh adalah nilai-nilai pixel IX kuadrat.
kita lakukan si proses konvolusi ini dari gambar citra yang pertama dari semua kelas sampai citra yang terakhir. Kemudian kita tambahkan filter Gaussian di sini, di mana filter Gaussian ini digunakan untuk mengetahui suatu titik itu merupakan sudut atau bukan. Di mana nanti nilai A itu diperoleh dengan mengalihkan IX kuadrat dengan filter Gaussian, kemudian D ini diperoleh dengan mengalihkan IY kuadrat dengan filter Gaussian, dan C nanti diperoleh dengan mengalihkan IXY dengan filter Gaussian. Maka akan diperoleh nilai A, B, dan C. Sehingga nanti akan kita temukan rumus RH, di mana RH itu merupakan persamaan tanggapan vektor Harris Corner detection. Nanti jika nilai RH-nya lebih dari 0, itu menunjukkan bahwa titik pada citra merupakan suatu sudut. Ketika dia RH kurang dari 0, menunjukkan bahwa titik pada citra merupakan sebuah tepian, jadi bukan sudut. Maka pada sistem deteksi osteoporosis, perhitungan RH hasil akhirnya negatif, itu berarti tulang kortikal aden normal. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, yang titik-titik merah itu merupakan hasil dari perhitungan sudut tadi. Perhitungan tersebut dilakukan terhadap seluruh data dari data awal sampai data akhir, yaitu sebanyak 151. Nah, ini hasilnya. Hasil deteksi sudut kelompok kelas yang pertama ya, 3-20 tahun, yaitu kita ambil contoh Aden, Ahmad, Aldrich, Alika, Andin sampai 34, Zanila, di mana dia usianya di sini 4, paling muda yang paling dewasa 20 tahun. Kita dapatkan nilai RH. Kemudian berdasarkan deteksi sudut, hasilnya adalah semuanya normal. Jadi tidak ada yang terdeteksi osteoporosis. Begitu juga dengan validasi pakar. Kemudian kelas yang kedua. Kelas yang kedua dengan rentang usia 20 sampai 40 tahun. Di sini yang termuda adalah 21 dan yang paling dewasa adalah 37 tahun. Nah, kita dapati nilai RH, kemudian validasinya adalah normal osteoporosis 2 orang, yaitu Yakni dan Juliato. Namun si Yakni, validasi pakar mengatakan bahwa oh iya ini valid, tapi yang si Juliato tidak valid. Pada kelas yang ketiga, kelompok usia 40 sampai 71 tahun, ketika kita memperoleh hasil validasi normal dan osteoporosis, tapi validasi pakar mengatakan bahwa semua hasil yang dihasilkan oleh deteksi sudut Harris Corner tidak valid. Nah, untuk menghitung akurasi, kita pakai rumus sigma data tulang yang diuji dikurangi jumlah data tulang tidak valid dibagi jumlah data tulang yang diuji dikalikan 100%. Nah, di sini diperoleh kelompok usia 3-20 tahun, tingkat kesesuaian validasi pakar sebesar 100%. Jadi semuanya valid dengan pakar. Kemudian untuk kelas usia 20-40 tahun diperoleh persentase 98,78%. Di usia 40-71 tahun diperoleh kesesuaian validasi pakar sebesar 76,47%. Kesimpulannya, jadi parameter yang digunakan untuk mendeteksi osteoporosis pada tulang mandibular itu menggunakan citra panoramik radiograf adalah usia pasien, jenis kelamin, dan perhitungan konvolusi. Kemudian tadi metode Harris Corner Detection pada kelas 3-20 tahun memiliki akurasi 100%,
usia 20 sampai 40 tahun 98,78% dan 40 sampai 71 tahun 76,47%. Pasien berjenis kelamin perempuan cenderung berpotensi osteoporosis lebih tinggi daripada pasien berjenis kelamin laki-laki. Pasien kelompok usia 40 sampai 70 tahun terdapat ketidaksesuaian dengan validasi pakar sebanyak 8 data karena metode deteksi sudut garis belum mampu mendeteksi penyakit lain yang terdapat pada area tulang mandibular. Misalkan penyakit gigi lainnya ya, periodontis, metode line strain dan line packing dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit tersebut. Oke, sampai sini mungkin ada yang ditanyakan teman-teman? Monggo. Saya bisa ditanya. Monggo. Karena penelitian kan mengalami untuk validasi manusia mendapatkan data yang sesuai itu gimana? Kan ada syarat untuk privasi, untuk penelitian kesehatan kan kita ada acuan etikanya tersebut. Itu bagaimana untuk sebagai kita nanti untuk banyak misal dan penelitian untuk di bidang kesehatan itu juga mengerti bagaimana kita mengambil data yang baik untuk penggunaan data yang selanjutnya dan kemajuan. Oke, terima kasih Mas Olva untuk pertanyaan yang bagus sekali. Jadi kita ketika mau melakukan penelitian atau nanti mau ambil tugas akhir yang berkaitan dengan medis, kita jangan lupa yang namanya ethical clearance. Jadi ethical clearance itu kayak apa ya namanya? Izin lah, perizinan. Kita ngomong ke sebuah instansi rumah sakit gitu dengan membawa surat dari kampus asal. Ya intinya saya mau melakukan kegiatan ini, saya mau izin untuk meminta atau mengambil data dari rumah sakit jenengan seperti itu. Jadi yang pertama kali ethical clearance, kemudian setelah ethical clearance dan si rumah sakit yang kita tuju itu menyetujui, maka kita disuruh untuk melakukan presentasi. Jadi apa sih yang mau kamu lakukan dengan data ini? Jadi kita harus presentasi dulu. Oh, saya mau melakukan ini Pak, nanti tujuannya seperti ini. Jadi nanti tahapannya kita ethical clearance dulu ke rumah sakitnya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Ya, monggo. Bagaimana untuk memproduksi daripada data yang diambil, apakah menurut pakar, dari pakar-pakar atau ada sumber yang lain? Oke. Jadi untuk validasi ya, terima kasih Mas Arif. Jadi untuk validasi ya teman-teman, karena ini berhubungan dengan area tulang mandibular dan citranya adalah X-ray panoramik, kita pakarnya mengambil dokter gigi. Ya, jadi yang dihasilkan dari si kasus ini nanti akan divalidasi oleh si pakar yang ahli di bidangnya, yaitu dokter gigi. Karena dokter gigi sudah tahu ya, maksudnya ilmu-ilmu tentang si gambar panoramik itu. Oh, kalau ini gambarnya seperti ini berarti dia osteoporosis, oh ini bukan. Terima kasih Mas Arif. Mungkin di sini ada yang tertarik untuk melakukan penelitian di bidang medis? Insya Allah ya. Yang penting semangat. Ya. Oke, ada yang lain? Oh, oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Kita lanjut lagi pertemuan di pekan berikutnya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.